Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Asadi Budi, spesialis THT. Hari ini kita akan menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman lagi. Dari kita mulai dari pertanyaan yang sudah cukup lama ya, dari lama ke yang baru. Jadi dari Kang Uci, kalau nggak salah Kang Uci udah beberapa kali nanya. Halo Kang Uci, apa kabar? Kemungkinan ada ya dok, kemungkinan ada masalah dalamnya, tapi waktu saya lihat gendang telinga hasil operasi bagus, hampir sama dengan gendang telinga normal, cuma suara ini seperti dari bekas luka. Saya kurang paham, tapi mungkin maksudnya Pak Kang Uji, mungkin gendangnya bagus, tapi pendengaran belum terlalu jelas atau ada bunyi di telinga. Ya prinsipnya bunyi-bunyi itu kadang-kadang bisa masih ada, hingga maksimal biasanya 3 bulan pasca operasi. Nah, tapi kalau misalnya setelah 3 bulan bunyi itu tetap ada, biasanya sih itu bukan bunyi dari gendang telinga, melainkan bisa jadi bunyi dari rumah siputnya itu sendiri. Kalau rumah siput gimana? Biasanya sih tidak hilang. Ya baik. Selanjutnya dari Ibu Lina Sulis 5356. Halo dok. Saya 2 bulan lalu operasi kolesteatoma dengan ada granuloma, kata dokter sekarang sudah sembuh bagus. Apakah saya perlu menemui dokter THT untuk mengecek kekambuhan misalnya setahun sekali? Dan jika perlu, saya harus bilang apa ke dokter sebelum pulang sakit? Ya prinsipnya gini Bu, jika ada kejadian kolesteatoma pasca operasi, memang tetap lebih baik, walaupun dibilang sudah sembuh, tetap dilakukan pengecekan setidaknya setahun sekali, paling lambat setahun sekali. Kenapa? Karena kolesteatoma ini penyakit yang bisa aja recurrent. Nah biasanya pasien tetap akan saya minta kontrol setahun sekali sampai setidaknya 2-3 tahun. Setelah itu ya kalau udah nggak ada keluhan sama sekali, bisa aja tidak kontrol. Nah tapi setidaknya di awal-awal operasi, pasca operasi tetap sebaiknya dilakukan kontrol-kontrol. Oke. Lalu pertanyaan tadi, jika saya perlu harus bilang apa sebelum ada keluhan sakit? Ya sebenarnya apa yang ibu rasakan aja. Jika ibu rasakan ada keluhan, mau sakit mau apa ya kontrol. Nah tapi kalau misalnya biasanya keluhan-keluhan yang kita khawatirkan itu kalau misalnya ada cairan dari dalam gendang telinga, itu biasanya perlu harus khawatir. Oke baik. Selanjutnya dari Fakihudin, dok, telinga saya seperti sumpek nggak nyaman setelah diperiksa THT, adalah benjolan daging dalam lubang telinga. Kata dokter harus lakukan tindakan operasi. Pertanyaan saya, apakah tindakan operasi itu merobek melewat belakang telinga atau sebatas dilakukan dari liang telinga? Bisa keduanya Pak, tergantung masalah Bapak, tergantung penyakit Bapak. Setiap orang tentu punya masalah yang berbeda-beda. Ya tentu Bapak harus tanyakan ke dokter yang akan operasi. Oke, baik, selanjutnya tanya dok, aku habis dari dokter umum karena telingaku berdengung selama 2 minggu. Dilakukan tindakan disemprot kotorannya keluar. Oke, lalu diberi obat antibiotik cefadroxil. Apakah aman? Saya tidak tahu apa yang terjadi di Bapak. Karena si Bapak ini kan ada keluhan kotoran dalam gendang telinga. Nah, tapi kan ada pemberian antibiotik di situ. Pertanyaannya, apakah antibiotik itu perlu? Ya saya tidak tahu, karena kan saya tidak tahu kondisi liang telinganya Bapak gimana. Apa mungkin dokter yang melihat merasa perlu ada pemberian antibiotik? Ya, mungkin harus ditanyakan ke dokter tersebut. Dok, kenapa saya ada kotoran telinga tapi kok diberi antibiotik? Mungkin lebih tepatnya begitu. Oke baik. Selanjutnya, sebelum ke dokter THT umum, aku menggunakan obat tetes telinga erlamisetin. Kira-kira aman nggak? Keamanan, saya sudah membuat satu video khusus mengenai obat tetes telinga, keamanan atau tidak amannya. Mungkin Bapak sebaiknya nonton video itu. Ya prinsipnya erlamisetin adalah obat yang hanya boleh diberikan di liang telinga dan tidak boleh masuk ke dalam gendang telinga. Baik, lanjut.
Di puskesmas ada gliserin, anak saya ditetes jadi lunak dan dirigasi. Ya betul, gliserin salah satu fungsinya untuk melunakkan kotoran, lalu setelah lunak tentu perlu dibersihkan. Dok, saya ada vertigo dari gendang telinga, kan harus operasi, apakah operasi vertigo bisa hilang? Mungkin maksudnya adalah apakah setelah operasi vertigo bisa hilang? Tergantung Pak, Bapak kondisi penyakitnya seperti apa. Apakah penyebab vertigonya benar karena masalah di gendang telinga, misalnya karena kolesteatoma. Nah, kalau karena kolesteatoma, biasanya kadang-kadang dia mengerosi saluran keseimbangan, bisa aja dilakukan operasi untuk menutup saluran keseimbangan itu. Jika itu memang yang terjadi, otomatis vertigo Bapak bisa berkurang. Bisa juga malah hilang. Baik. Selanjutnya, Mulyani Hamid. Dok, saya sudah memasuki pasca operasi 3 bulan. Desis masih, telinga belum nyaman, pendengaran juga menurun. Bagaimana ini dok solusinya? Ya, sekali lagi, mungkin harus dikonfirmasi ke dokter yang mengoperasi, karena setiap kasus beda-beda. Jika memang permasalahan utamanya adalah kerusakan di rumah siput, misalnya ibu atau bapak datang ke dokter dengan kondisi rumah siput yang memang sudah rusak, misalnya, ya perbaikan gendang telinga tentu tidak akan memperbaiki pendengaran. Nah, setiap kasus beda-beda. Biasanya dokter sebelum operasi sudah memberitahu. Nah, saya jujur beberapa kali juga dapat pasien ya, misalnya sebelum operasi saya sudah tahu ini pasien tidak akan perbaikan gendang telinganya. Kenapa? Karena misalnya memang kondisi rumah siputnya memang segitu jeleknya. Nah, tapi saya sudah menjelaskan sebelum operasi kalau bapak ibu ini pasca operasi tidak akan bisa perbaikan pendengarannya. Nah, jadi tujuan operasi apa? Tujuan operasi untuk membuang penyakit. Karena kalau penyakitnya dibiarkan kan bisa tambah parah, tambah parah. Nah, sebelum operasi sering, oh iya dok, iya dok, iya dok. Tapi pasca operasi tetap aja pertanyaannya sama. Dok, kenapa ya? Pendengaran saya belum balik-balik juga setelah operasi. Ya, padahal sebelum operasi sudah dijelaskan kalau memang tidak akan bisa memperbaiki pendengaran jika rumah siput itu memang sudah terlanjur rusak. Ya, saya kasih contoh lain, misalnya bapak ibu operasi mata, sedangkan bola matanya udah tidak ada. Gimana mau pakai kacamata? Apa bisa? Ya, kira-kira bayangannya seperti itu. Organ pendengaran ya organ pendengaran. Kalau misalnya memang organ pendengaran sudah rusak, ya tidak bisa diperbaiki lagi. Gendang telinga itu bukan organ pendengaran. Gendang telinga itu adalah organ untuk menghantarkan suara. Jadi dia fungsinya adalah menangkap suara, menghantarkan dan mengeraskan suara itu. Jadi sama sekali tidak bukan organ pendengaran secara langsung gendang telinga itu. Oke, kita lanjut ya. Dok, anak saya 2,5 tahun, cairan keluar dari telinga berwarna kuning kehijauan, sudah berobat ke THT, belum sembuh juga. Baik, biasanya ini adalah otitis media yang kronik ya, jadi ini memang menahun. Biasanya penyakit seperti ini memang umumnya perlu dioperasi, tapi tentu anak 2,5 tahun ini agak sulit dioperasi. Kenapa? Karena kemungkinan untuk dia bocor ulang besar sekali. Jadi biasanya akan ada beberapa pertimbangan perlu atau tidaknya operasi segera. Mungkin sebaiknya datang dulu periksa ke dokter THT yang biasa mengoperasi telinga, lalu dievaluasi apakah memang perlu itu segera dilakukan operasi. Oke, baik. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam, saya dari Aceh. Gendang telinga saya berlubang sudah 3 bulan tapi belum ketutup dengan sendirinya. Kemarin sudah ketutup sedikit, cuma robek lagi. Mohon solusinya. Kalau biasanya Pak, jika gendang telinga itu berlubang lebih dari 3 bulan dan tidak menutup sendiri, berarti perlu dilakukan operasi untuk penambalan gendang telinga. Baik, selanjutnya dok, saya mau tanya, kemarin saya membersihkan telinga, besoknya telinga saya nyeri dan keluar air, bau tidak sedap. Itu obatnya apa? Obatnya ke dokter THT Pak, dilihat dulu. Jangan-jangan Bapak sudah bikin gendang telinga Bapak pecah. Jadi saya kan tidak tahu ya. Bapak harus ke dokter THT dulu.
Pak, mohon dibalas. Saya habis bangun tidur tiba-tiba telinga tersumbat dan pendengaran berkurang, seperti ada kotoran cair yang tidak bisa keluar. Baiknya Bapak ke dokter THT terdekat atau mungkin ke dokter umum, mungkin bisa dikeluarkan kotorannya, Pak. Biasanya walaupun Bapak lihat YouTube tidak akan bisa memperbaiki masalah. Oke, baik. Selanjutnya, Dok, kuping sebelah kanan saya nyeri gara-gara saya bising gerinda tidak pakai septi telinga. Septi telinga saya kurang tahu apa, tapi mungkin maksudnya penutup telinga. Jika ada kasus di mana ada kena bising, akibat bising itu biasanya seringnya sih tidak bisa membaik. Tapi ya sekali lagi kasus per kasus, mohon maaf, pertanyaan-pertanyaan seperti ini harus dikonfirmasi dengan pemeriksaan fisik. Mungkin baiknya Bapak ke dokter THT terdekat. Lalu ini pertanyaan dari Ibu Nungki Hermawan. Dok, saya usia 54 tahun, apakah masih bisa operasi gendang telinga? Bisa banget. Jadi umur tidak jadi kendala untuk operasi gendang telinga. Justru malah biasanya di bawah usia belasannya, 12 tahun biasanya kita nahan-nahan, bukan nggak bisa ya, bisa, tapi kita nahan-nahan untuk operasi gendang telinga. Kenapa? Karena umumnya ada resiko untuk bocor kembali. Jadi kalau kita udah operasi, kok sayang sekali kita operasi padahal ada resiko bocor kembali. Dengan pertanyaan yang sama Ibu Nungki, kalau lansia Ibu 54 tahun belum lansia Bu, masih muda, itu silakan didatang ke dokter THT untuk operasi. Oke, lanjut dari Pak Fajar Taufik Hidayat. Dokter, saya operasi setahun yang lalu, pendengaranku tiba-tiba menurun seperti bindeng, padahal sudah cek tidak ada kotoran di telinga. Kenapa itu ya? Bisa jadi karena hubungan antara gendang sama rumah siput Bapak kurang baik, mungkin hubungannya kurang connect. Biasanya kalau memang itu terjadi, kadang-kadang perlu dilakukan rekonstruksi ulang di tulang pendengaran agar hubungan dari gendang ke rumah siput bisa baik. Balik lagi ke dokter yang merawat untuk bisa dilakukan rekonstruksi ulang. Kadang-kadang memang operasi gendang telinga pun kita bagi dua stage-nya, satu tahap dan dua tahap. Kadang-kadang bisa dilakukan tahap kedua untuk memperbaiki pendengaran saja. Dengan Beryl Viola, dokter, gendang telinga saya berlubang, kemarin kemasukan air sakit, bau keluar kuning berair. Tetes telinga apa yang bagus untuk dibeli? Baiknya ke dokter THT ya Bu, bukan untuk langsung ditetes telinga. Assalamualaikum dokter, telinga kanan saya sudah 5 bulan keluar cairan, bau amis. Bagaimana cara mengobatinya ya Dok? Terus kalau pakai tes telinga yang cocok apa? Sekali lagi sama, jika ada nana bau amis, baiknya ke dokter THT yang terkait. Saya khawatirnya ada masalah yang lebih serius dalam gendang telinga. Mungkin buat teman-teman yang sering bertanya mengenai penyakitnya secara khusus, mungkin harus lebih ideal lagi, karena channel ini sesi tanya jawab untuk penyakit, bukan untuk pengobatan. Jadi saya membuat channel ini bukan untuk menjawab teman-teman sakitnya ini dikasih obat apa, bukan begitu Pak Ibu, tapi channel ini dibuat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin tidak terjawab dari dokter-dokter THT yang sebelumnya, yang menjadi keresahan Bapak Ibu, agar bisa menjadi jawaban yang lebih memuaskan. Itu sebenarnya targetnya. Jadi bukan untuk menjawab Bapak Ibu butuhnya obat apa. Oke, nah ini ada Pak Ananda. Dokter, apakah bisa otopen diganti otilen? Ditolong, bisa. Oh iya, gendang saya bolong. Oh, nggak bisa Pak. Otopen, otilen tidak boleh dipakai untuk gendang telinga yang berlubang. Itu tidak boleh, hukumnya tidak boleh. Baik. Assalamualaikum Dok. Anak saya usia 16 tahun, apakah bisa dilakukan operasi implan koklea? Dan batas umur berapa bisa dilakukan? Oke, sebenarnya
Bisa Pak, jadi artinya operasi implan koklea ini sebenarnya bisa dilakukan di usia berapapun. Nah, tapi efektivitasnya biasanya akan menurun. Dari pengalaman sih di atas usia 8 tahun akan tidak sebegitu efektif dibanding di bawah 8 tahun. Nah, kenapa? Tapi ya tentu kembali lagi, ini kita ngomongin kasus apa. Kalau misalnya anak Bapak sebelumnya sudah bisa bicara, sudah bisa mendengar, dan kehilangan pendengarannya, bahkan usianya dewasa, umur 40 pun nggak ada masalah, karena dia sebelumnya sudah pernah mendengar. Nah, tapi kalau untuk kasus yang sebelumnya belum pernah mendengar, pemasangan implan rumah siput ini fungsinya tidak lebih bagus dibandingkan orang yang sudah pernah mendengar. Kenapa? Karena di otak kita itu kan ada namanya cortex auditory. Jadi ada central processingnya yang memang menangkap suara dan mengerti suara itu, oh ini namanya suara. Nah, sedangkan jika orang yang belum pernah mengenal suara, dia akan lebih mudah untuk mengerti suara jika dilakukan pemasangan implan rumah siput pada usia mendekati usia 3 tahun. Nah, saya sebenarnya sudah pernah menjelaskan hal ini. Semakin jauh dari usia 3 tahun, itu biasanya kemungkinannya semakin kecil untuk dia mengerti efek suara yang diberikan. Nah, bukan berarti nggak mungkin, tapi kemungkinan untuk dia mengerti jauh lebih rendah dibanding orang-orang yang sudah pernah mendapat suara sebelumnya. Itu. Baik, sampai saat ini saya rasa sudah cukup jelas. Oh iya, kalau untuk batas usia paling rendah itu 1 tahun. Jadi paling rendah dapat implan rumah siput itu 1 tahun. Sedangkan kalau untuk yang paling tua ya tidak ada batas. Misalnya pada pasien yang misalnya sudah berusia lanjut, kehilangan pendengarannya di usia misalnya 60 tahun. Sedangkan si pasien masih aktif, dia masih kerja, dia butuh suara. Nah, apakah bisa dipasang implan rumah siput? Ya bisa banget. Artinya dia dipasang implan rumah siput, pendengarannya ada lagi. Gitu. Baik, sekian pertanyaan hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang telah bertanya. Mohon maaf tidak semua pertanyaan bisa saya jawab dengan baik. Jika ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin teman-teman ingin tanyakan lagi, silakan tanya di kolom komentar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.